Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Menutup tahun 2025, dua target besar dunia sepak bola Indonesia gagal terwujud. Setelah pelatih Sinteyong berhasil mengantar timnas ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, langkah tim Garuda kandas di tangan pelatih Patrick Kluivert saat melaju di putaran keempat. Performa Garuda muda juga terseok. Timnas U22 gagal mempertahankan gelar juara SEA Games di Thailand, tersingkir di fase grup. Kegagalan Timnas U22 diikuti keputusan PSSI memecat sang pelatih Indra Syafri dan dibayangi drama beda target medali antara Menpora Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Pertanyaannya, dengan gagal totalnya Timnas menembus Piala Dunia dan SEA Games, siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang harus dibenahi dari sepak bola nasional? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Untuk membahas topik malam ini kita sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya menyapa Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Toel. Malam. Saya menyapa Mas Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Joy. Malam. Mas Akmal Marhali, koordinator Save Our Suckers. Selamat malam. Salam sepak bola. Supriyono Prima, mantan pemain timnas. Selamat malam, Bung Prima. Malam. Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung. Malam. Di floor saya menyapa Effendi Ghazali, pecinta timnas. Selamat malam. Iksan Mahar, jurnalis harian Kompas. Selamat malam, Bung Iksan. Saya nanti kita akan kedatangan oleh Nurdin Halid, Ketum PSSI 2003-2011. Nanti akan bergabung bersama kita. Saya ke Bung Toel dulu. Bung Toel, status juara di SEA Games tidak mampu kita pertahankan. Gagal total atau bisa kita maklumi? Kalau SEA Games gagal total. SEA Games ASEAN. Saya selalu bilang kalau dalam konteks ASEAN, SEA Games, AFF, udah pasti kita harus targetnya selalu juara. Persoalannya sampai apa enggak juara ya itu yang harus diraih. Tapi kalau lihat pencapaian sekarang ya gagal. Sederhana yang SEA Games ini. Kita tidak mampu mempertahankan gelar juara. Salah siapa? Kalau tidak mampu mempertahankan gelar juara, kalau ukuran sepak bolanya beda generasi. Kalau salah, ya tanggung jawab semua lah. Technical pelatih, ada tim manajer, ada di belakangnya berarti exco secara tanggung jawab ya. Kalau kita bicara tanggung jawab. Sekarang pertanyaannya tanggung jawabnya seperti apa kalau kita merujuk pada judul gitu kan. Supaya proporsional ukurannya. Tapi kalau 2025 ini SEA Games gagal nggak? Saya jelas katakan gagal. Gagal total. Bung Prima, Ya. susunan pemainnya tampaknya harusnya sih lebih mewah ya dibandingkan susunan sebelumnya. Tapi kenapa kita gagal mempertahankan gelar juara? Iya, perlu disampaikan bahwa membangun sebuah tim tidak mudah. Ya. Saya mencoba untuk belajar melatih. Menentukan sebuah game plan, taktikal, itu dibutuhkan 11 pemain. Artinya puzzle-puzzle yang tepat ya. Gitu. Apalagi kita di pertandingan awal kan start kita tidak baik. Kita dikalahkan oleh Filipina yang notabene-nya memang sejarah mereka sebenarnya tidak begitu kuat dalam sepak bola, tapi faktanya mereka progres. Kembali ke kekalahan tadi bahwa taktikal untuk bisa memenangkan pertandingan di pertandingan pertama tidak mudah. Game plan dari Filipina jelas. Bagaimana mereka sudah mempelajari gaya style of play yang kita miliki dengan sedikit bermain defense counter, kemudian mereka ketika ada momen melakukan serangan balik. Itu pun kalau ada momen. Ketika mereka tidak ada momen, mereka kuat dalam holding the ball. Penguasaan bolanya begitu luar biasa. Ini yang membedakan ketika mereka sudah mampu menciptakan satu gol, pemain-pemain kita kebingungan. Artinya ada mentalitas yang memang harus ditingkatkan lagi untuk bisa minimal mendapatkan satu gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kembali lagi gaya bermain memang sejauh ini memang selalu dipertanyakan. Ya, SEA Games yang lalu kita selalu menang. Ini masalah di taktikal atau manajemen yang perlu dikoreksi? Berbicara tim kan pastinya ya ada manajemen. Karena kan sepak bola ada dua, ada teknis non teknis. Mungkin juga dengan target yang dicanangkan oleh federasi, oleh pemerintah itu kan berbeda juga. Kemudian dengan apa yang dicapai oleh coaching staff Coach Indra Syafri di musim lalu kan juga luar biasa. Artinya ada tarik-tarikan.
yang artinya juga dikhawatirkan mengganggu psikologis pemain untuk mereka bisa back to back. Oke, Mas Effendi, kita ini gagalnya bertubi-tubi ya, gagal melaju Piala Dunia, gagal malah di SEA Games yang biasanya kita langganan juara. Ini kita sebagai pecinta timnas ngelihatnya ya berturut-turut sih lebih tepatnya gitu. Jadi kira-kira apa masalah inti dari timnas bisa kalah di SEA Games? Kalau Bung Toel bilang ini gagal total, bukan lagi bisa dimaklumi. Iya, karena levelnya ya Asia Tenggara. Tapi kalau kita hebat langganan enggak. Oh, oke. Kita 8 kali ke final, 3 kali juara. Satu di kelompok usia 2023, yang duanya senior. Oke. 87, 91. Oke. Silakan Bung Effendi. Ya, karena ini judulnya bola liar, saya jawabannya liar-liar aja lah ya. Gak apa-apa kan. Jadi sebelum iya dong. Ini harus bola liar loh, Pak. Iya, iya. Ini bukan bola yang disusun dari bawah dengan baik. Dapat bola-bola liar kita. Bagaimana memanfaatkannya supaya yang tadi 1-0 dari Filipina jadi 1 sama lah minimal. Jadi kita lanjut gitu. Nah, untuk langsung menjawab tadi, saya mau bilang kita lihatnya secara keseluruhan nih. Ya, kalau SEA Games iyalah gagal total. Siapa yang tanggung jawab? Ya pastilah yang membawa tim ke sana sama manajernya. Dan kalau mau melihat sebagai satu kesatuan, ya manajemen ikutan. Ya Toel ya. Iya, iya. Iya dong. Saya mau meyakinkan diri saya karena ini bola liar. Butuh validasi ya. Saya harus jelas bola liarnya asalnya dari mana gitu. Ya Toel ya, satu manajemen, ya kan? Iyalah. Iya, iya. Paling enak duduk di sini nih. Oh. Jadi pencinta Manajemen timnas. berarti federasi ya maksudnya ya. Tanggung jawabnya paling kecil ya. Karena bukan supporter yang salah. Supporter itu salahnya waktu di Saudi Arabia. Yang lempar-lemparan itu sehingga nggak jadi supporter terbaik ya. Ya. Menurut FIFA harusnya kita bisa jadi supporter terbaik. Nah, balik kalau dikaitkan dengan sekarang ini kan 2 nih, Piala Dunia. Jangan-jangan bukan salah siapa-siapa. Karena apa? Saya ikut menyusun itu ya, roadmap sepak bola Indonesia. Yang Piala Dunia 34, saya ikut nyusun bersama Mas Suryo Pratomo, Fred Simanjuntak, Ratu Tisa, dan banyak lagi nama. Jadi lolos Piala Dunia 2034. Kenapa Anda berharap 2026? Salah siapa coba? Kenapa Anda berharap 2026? Salah Anda. Salah Iksan juga. Ya. Salah Joy. Kenapa 2026 Joy? Apa ke saya? Oh bukan. Ini bola saking liarnya sampai ke Joy segala macam. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Siapa yang salah? Orang targetnya 2034. Kenapa Anda berharap 2026? Bahwa kita sudah begitu dekat, ya kan? Itu harapan kita. Nah yang salah kemudian adalah orang yang kita anggap ketika kita terbangun bahwa itu tidak terjadi, lalu kita mulainya cari nih, siapa yang paling membesarkan harapan kita? Oh orang ini yang paling membesarkan harapan kita. Ya kan? Lalu dia melakukannya itu dengan logika yang baik atau enggak? Oh kurang baik logikanya. Ya kan? Ganti pelatih pas lagi menang misalnya. Itu logika kurang baik, betul nggak tuh? Ini pelatih, Toel, diganti kalau lagi kalah. Tapi pas lagi menang jangan diganti. Kurang lengkap. Kurang lengkap ya, nanti ditambah buat Toel. Jadi kami sedang mencari siapa nih yang salah dalam ekspektasi harapan yang sebetulnya nggak pas tahunnya. Bukan 2026, 2034. Sekarang keluar lagi 2030. Ini sudah saking liarnya loh, ini saya menyampaikannya secara agak kurang jelas. Tapi kalau Anda tanya siapa yang bertanggung jawab dalam kondisi kita yang berhasil apa? Di tahun ini adalah Piala Dunia U17 yang lolos melalui seleksi dan menang lawan Honduras 2-1 ya. Untuk pertama kali menang di Piala Dunia. Gitu kan? Selebihnya gagal total ya? Iya. Saya tidak mengiyakan. Enggak ya? Konfirmasi. Iya konfirmasi. Enggak, semua aja, semua. Karena ini bola liar semua boleh. Kalau saya beranggapan kita berhasil di Piala Dunia U17 dan kemudian kita menang lawan Honduras 2-1, pertama kali menang di Piala Dunia. Selebihnya enggak berhasil kita. Mau gagal total boleh, gagal apa? Gagal beruntun. Anda bilang tadi apa? Gagal beruntun, gagal bertubi-tubi, gagal liar, kurang lebih begitulah.
Ya, itu jawabannya. Yang bertanggung jawab siapa? Federasi. Federasi yang tanggung Iya, jawab. Anda nggak bisa bilang tanggung jawab supporter, enggak kan? Iya. Tanggung jawab jurnalis, Iksan Mahar, enggak juga. Tanggung jawab pengamat, bisa juga, bisa ada tuh, bisa ada. Ya, salah satu Karena poin- pengamat suka didengarkan. Oke, salah satu poin yang Anda garis bawahi tadi pergantian pelatih ya harusnya tidak dilakukan saat kita sedang menikmati momen kemenangan. Enggak, bukan secara secara itu salah- umum. Menurut saya logika sepak bola begitu ya. Ini kalau lagi Ya, menang nih, ya. jangan diganti pas menang dong. Gitu. Nggak, Oke. Kalau nanti pas kalah diganti nggak apa-apa, ya kan? Pas kalah diganti kan nggak apa-apa. Kalau pas menang gimana cara menjelaskannya? Saya ganti karena saya nggak suka lihat wajah Anda atau gimana? Kalau Anda menang tapi merayakannya kurang menarik bagi saya gitu. Ya. Atau gimana cara menyampaikannya gimana? Ini dalam logika dan impian atau imajinasi liar saya. Oke. Kita langsung undang dulu ada Pak Nurdin Halid, Ketum PSSI 2003-2011. Ini Pak Nurdin baru datang, tapi saya mau langsung tanya. Tadi soalnya nyindir-nyindir federasi. Siapa? Kekalahan timnas, Pak Fendi. Oh itu Ya, Pak. biasa, Games. itu biasa. Iya. Nyinggir federasi itu kondisi persepak bola kita. Memang seperti itu. Kalau nggak disindir juga tidak seru. Itu. Apalagi Joy semua ini bukan sindir semua ini sejak zaman saya dulu. Sekarang isunya apa? Nah itu gagal menuju Piala Dunia. Sekarang di SEA Games gagal total tadi kata Bung Towel. Nah sekarang masalahnya ini kita kan cari tahu nih apa kan masalahnya. Tadi Pak Fendi menyampaikan ini ada salah federasinya. SEA Games gagal total, setuju saya itu. Saya juga sedih, kesel. Kenapa? Karena naturalisasi ya mewarnai daripada tim kita. Tapi kok kalah dari Filipina Ya, 0-1. Tapi ini saya kurang setuju kalau Kenapa? dikatakan kesalahan federasi. Ya. Federasi Kenapa? sudah menyiapkan materi pemain yang luar biasa, ya. Sudah disiapkan non teknisnya, ya. Gaji dan bonus apa dan sebagainya, segala yang bersifat non teknis terasa ke federasi. Jadi letak kesalahan federasi di mana? Gitu. Tapi memang di sepak bola kita, masyarakat kita ada keanehan termasuk para pengamat itu. Kalau menang yang disanjung itu pelatih dan pemain. Tapi kalau kalah yang dihajar itu ketua umum. Itu sejak zaman saya dulu. Bapak ada dulu salin muat. Padahal seorang ketua umum, Esko, itu kan tugasnya bukan untuk dia soal teknik, bukan, non teknis. Segala teknis tanggung jawab. Apa? Menyiapkan yang dibutuhkan oleh pelatih. Pelatih mengatakan saya butuh pemain seperti ini. Ya, itu harus ditransfer atau harus dibayar federasi yang siapkan. Setelah itu tugasnya pelatih. Jadi kalau mencari kesalahan, ya salahnya pelatih itu. Pelatih yang salah. Jadi yang tanggung Pelatih jawab yang Indra paling Safri bertanggung aja. jawab. Seorang ketua umum tahu apa tentang teknik, tahu apa tentang strategi. Ya kalau saya dulu tahu sedikit, karena saya mantan manajer itu, paham sedikit. Tapi seorang ketua umum secara umum itu tidak terlalu paham soal teknik, soal strategi. Katakan paham soal teknis sepak bola, ya, paham tentang kualitas sepak bola. Tapi taktik dan strategi itu pelatih. Jadi saya kurang setuju Bung Effendi kalau dikatakan ini federasi gitu. Gitu. Ini bukan saya Boleh saut-sautan tapi- sedikit? Boleh. Ya, saut-sautannya agak liar. Tapi ketua umum nggak boleh tahu tentang teknis atau tidak tahu tentang teknis? Paham harus. Oh, paham harus. Harus. Kalau mau wawancara, Supaya kenapa paham harus? Supaya tidak dibohongi. kalau mau wawancara pelatih itu teknis nggak untuk memilih pelatih maksudnya? Nggak teknis ya? Oh, dia harus mengetahui tentang track record pelatih. Itu. Dia harus paham tentang kualitas. Tapi soal taktik dan strategi itu tanggung jawab pelatih, bukan tanggung jawab ketua umum, bukan tanggung jawab federasi. Tapi yang milih pelatih kan juga dari federasi. Ya, betul. Tetapi dia hanya sampai kepada seberapa jauh pemahaman tentang kualitas pelatih dari sisi track recordnya. Dan itu bisa dilihat dari pengalamannya. Tapi setelah itu kemudian bagaimana meningkatkan stamina pemain, bagaimana gizi pemain, itu, bagaimana taktik dan strategi di lapangan, itu pelatih. Oke, berarti Tapi kemarin di kekalahan Indonesia, pelatih itu hampir tidak pernah dihujat, ya. Saya baru mendengar pas sekarang. Zaman saya dulu ya dihujat ketua umum habis-habisan. Termasuk beliau-beliau ini nih. diingat Tapi satu-satu. itu bukan salah, itu kondisi Iya. sepak bola kita. Dan bagi saya itu seni. Ya. Bagi saya sebagai ketua umum, berita jelek, berita bagus adalah iklan gratis. Jadi ini saya ambil kesimpulan dulu, kemarin kekalahan timnas di SEA Games murni salahnya Pak Indra Safri.
Iya, pelatih. Oke. Bung Joy, setuju nggak salahnya Pak Indra aja soal kekalahan kemarin di SEA Games? Kali ini saya setuju dengan Pak Nurdin Halid. Waduh, Jarang-jarang mesra sekali saya malam ini ya. Boleh dicatat ini sejarah. Gini, kalau dibilang gagal total, yang gagal total yang mana? Misalnya kita bilang Piala Dunia. Piala Dunia gagal total. Buat saya nggak gagal total malah. Saya Buat setuju saya, tidak gagal total ke Piala Dunia. Ini bahas SEA Games Itu dulu apa justru- Piala Dunia dulu? Yang gagal total tadi SEA Games ya? Ya. Ya, Piala Dunia enggak kan? Gini loh. Enggak. SEA Games dulu coba, SEA Games. Bayangkan kalau kita ke Piala Dunia Pak Nurdin Halid. Dengan kondisi persepak bolaan domestik yang masih seperti ini. Dengan kondisi pembinaan usia muda yang masih awut-awutan. Dengan kondisi Liga Super yang masih kualitasnya masih dipertanyakan di konteks klub-klub di Asia. Kita sekarang Persib aja sekarang masih di tier 2. Bayangkan tiba-tiba kita ada di Piala Dunia. Kalau buat saya itu bukan gagal total, itu malah blessing in disguise. Ada berkah di dalam kegagalan itu. Sehingga PSSI harusnya melihat ke dalam. Apa yang harus kita lakukan buat pembinaan di dalam? Apa yang harus kita lakukan untuk memperkuat persepak bolaan nasional? Sehingga nanti bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas dan memang punya kualitas untuk tampil di Piala Dunia. Kalau yang dilakukan oleh Pak Erik dengan segala maaf, saya katakan ini kan didoping dalam tanda kutip kan dengan pemain-pemain binaan dari Belanda kebanyakan gitu loh. Jadi para supporter pun, para fans ini dibuat halusinasi seolah-olah wah kita memang udah hebat. Nah ternyata semesta berkata lain. Kita kalah dari Arab Saudi, kita kalah dari Irak sehingga kita gagal. Tapi buat saya itu bukan kegagalan yang menyakitkan, itu justru pelajaran yang luar biasa. Itu yang Piala Dunia. Kalau yang SEA Games, Anda setuju nggak kalau itu gagal total? Yang mana? SEA Yang Games. SEA Games. Kalau SEA Games saya juga tidak bisa bilang gagal total karena begini, itu sistem turnamen dengan satu grup hanya isinya 3. Ya, jadi 2 pertandingan itu betul-betul menentukan nasib. Anda ingat Argentina kalah pertandingan pertama melawan Arab Saudi, akhirnya bisa menjadi juara. Kenapa? Mainnya 3 kali. Indonesia main cuma 2 kali, gitu loh. Nah ini kan pertandingan pertama itu memang kita sial lawan Filipina yang kita anggap anak bawang. Padahal Filipina 10 tahun terakhir sudah develop luar biasa. Wah pemain-pemainnya pemain universitas. Universitasnya di Amerika, bukan di Indonesia. Ada yang di Filipina, tapi kebanyakan mereka universitas di Amerika. Yang pembinaan amatirnya itu kemungkinan levelnya sama dengan Super League kita. Kira-kira begitu. Jadi ya kalahnya pun kan lawan Filipina bukan kalah 5-0, kalahnya 1-0. Dan kita kan menang lawan Myanmar. Benar nggak? Cuma kurang 1 gol aja kita bisa lolos ke semifinal kan? Gitu loh. Gagal total. Ya memang gagal untuk meraih medali, gagal ke semifinal. Tapi kalau dibilang gagal total hanya dalam permainan. Iya. Ketika melawan Myanmar babak pertama dan kita sial melawan Filipina di babak pertama juga ada 3 peluang bersih. Arjuna 1, Rafael Strike 1, satu lagi Ferrari kalau tidak salah. Tinggal ceplos bola. Gitu ya. Jadi ada faktor sial. Gagal total? Enggak juga saya bilang gitu. Ya kan? Bahkan saya bilang sebelum SEA Games saya bilang Indonesia harusnya meraih medali emas. Dengan materi pemain yang ada. Gagal total maksudnya. Ya kan? Itu, ada Ivar, itu karena Ferrari, lolos semifinal itu. Mungkin itu Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel, you name it semua. Itu pemain top semua sekarang. Tapi Indra Safri gagal. Gagal membuat tim ini menjadi solid dan bagus. Kalau dari sisi materi ini udah the best. Ya kan? Ada beberapa pemain yang sudah memperkuat timnas senior. Kurang apa? Gitu loh. Nah, kalau dibilang tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab Indra Safri. Piala Dunia gagal, tanggung jawab siapa? Patrick Kluivert. Ya memang satu suara ya sama Pak Nurdin. Jadi saya setuju sama Pak Nurdin. Baik, Bung Gita, kalau Anda sendiri punya pandangan seperti apa? Kita gagal total atau masih bisa dimaklumi? Nanti dijawab oleh Rizky kembali, saudara.